Assalamualaikum. Oke, apa kabarnya teman-teman sekalian? Masya Allah, sudah habis liburan semangat gitu ya. Ada yang tahu nggak? Saya hari ini ngapu mata kuliah apa? Udah ngeliat ininya belum? Mata kuliah. Ya, alhamdulillah Pak Ardi hari ini diberikan amanah oleh kampus untuk mengampu mata kuliah fikih ibadah. Nah, ini perkuliahan pertama kita gitu ya. Jadi hari ini kita akan eh, perkenalan sekaligus nanti kita akan sampaikan kontrak belajar kita dan terakhir nanti Pak Ardi akan jelasin terkait dengan eh, pemahaman awal gitu ya terkait dengan fikih gitu ya. Pengantar saja dari saya dan selanjutnya nanti teman-teman diberikan keluasan untuk melaksanakan diskusi gitu ya, diskusi kelompok. Baik, udah siap belajarnya? Siap. Oke, kalau udah siap kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya mau absen terlebih dahulu. Absen. Yang pertama, Arya. Hadir. Karena ini perkuliahan pertama, kita akan bicara tentang seputar perkuliahan dengan saya, gitu ya. Ya mungkin di semester ini, karena semester awal, gitu ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Ardi Wahyudi, gitu ya. Mata kuliah yang saya ampu ialah fikih ibadah. Fikih ibadah, insya Allah. Lalu nanti di perkuliahan saya, gitu ya, ada beberapa tata tertib, gitu ya, ataupun hal yang harus teman-teman pahami, gitu ya. Jadi mata kuliah saya itu nanti ada 4 item penilaian, gitu ya. 4 item penilaian. Yang pertama adalah kehadiran itu 10%. Yang kedua, nanti ada tugas terstruktur, nanti karena ini fikih gitu ya, nanti saya minta teman-teman bikin makalah. Bikin makalah lalu presentasi dan diskusi. Itu juga tugasnya 20%. Nanti UTS, ujian tengah semester itu 30%, UAS 40%. Jadi setiap perkuliahan kita itu ada penilaiannya semua. Itu di mata kuliah saya ya, kalau lebih seperti itu. Terus nanti tata tertibnya seperti ini. Kegiatan pembelajaran dimulai tepat waktu. Toleransinya hanya 10 menit. Kalau sudah 10 menit, lebih baik tidak usah masuk perkuliahan saya, gitu ya. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian ibadah, fikih ibadah serta ruang lingkup dan urgensi dalam Islam. Itu sub CPMK-nya dan indikatornya adalah ketepatan dalam memahami dan menjelaskan definisi ibadah, fikih ibadah. Yang kedua adalah ketepatan dalam menjelaskan fungsi dan tujuan fikih ibadah dalam kehidupan muslim. Nah, ini tujuan pembelajaran. Kalau di sekolah itu ada namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran perkuliahan kita hari ini adalah ini. Nah, mungkin teman-teman bisa memahami. Baik, kita langsung ke pengantar gitu ya. Nanti pekan depan lebih banyak diskusi. Nah, kita masuk ke pengantar gitu ya. Pengantar apa tujuan daripada Allah menciptakan manusia. Ada yang bisa menjawab nggak? Oke, silakan. Menurut saya, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah tak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus, mantap. Ini pendapat dari Arya gitu ya. Yang lain? Ya. Menurut saya tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Oke, terima kasih. Baik, kita udah dapat 2 argumen ya dari teman-teman kita. Yang pertama itu dari Arya, dia bilang tujuan Allah menciptakan manusia itu yang pertama beribadah. Ya benar, beribadah. Yang kedua adalah disampaikan oleh Mbak Rosida, kita itu menjadi khalifah fil ardh, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita lihat gitu. Dalam konteks luas, mungkin khalifah itu adalah pemimpin gitu ya, pemimpin kayak pemimpin negara gitu ya. Tapi dalam lingkup kecil, kita ini juga khalifah gitu ya. Memimpin diri pribadi itu adalah khalifah. Sebagaimana dalam hadis yang lain kan, hadis Rasulullah itu kan apa? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini korelasi atau munasabah ayat dan hadis gitu ya. Jadi Allah tegaskan kita jadi khalifah, Rasul juga tegaskan kita sebagai pemimpin. Jadi sangat korelasi sekali. Jadi tujuan pertama
menjadi khalifah fil ard. Yang kedua, dalam Al-Qur'an juga Allah jelaskan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran 104, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kata Allah, hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Jadi, tujuan yang pertama tadi dijelaskan oleh Mbak Rosy adalah sebagai khalifah, menjadi seorang pemimpin. Lalu pemimpin memberikan kemaslahatan untuk umat. Proses memberikan kemaslahatan untuk umat itu adalah dakwah. Nah, inilah tujuan yang kedua, adalah dakwah. Yang ketiga, yang disampaikan oleh Arya gitu ya. Ini esensi sekali. Mungkin kita udah hafal ayat ini gitu ya. Dalam Quran Surah Az-Zariyat 56 itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, jadi tujuan yang pertama menjadi khalifah. Menjadi khalifah tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan orang banyak. Proses untuk menyelamatkan orang banyak itu disebut dengan dakwah. Nah, proses daripada dakwah, dia menyampaikan ilmu fikih, dia menyampaikan ilmu akidah, ilmu tentang pendidikan dan lain sebagainya, itu prosesnya dakwah. Nah, proses itu semua dibingkai dengan namanya ibadah. Kita sholat, ibadah. Kita menegur teman yang buang sampah sembarangan, ibadah. Gitu ya. Kita ngajak orang sholat, ibadah. Gitu ya. Nah, itu adalah prosesnya adalah ibadah. Nah, inilah tujuan utama Allah menciptakan manusia, itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar lebih mateng gitu ya. Saya akan jelasin hierarki kalau bahasa organisasi itu ya, turunan gitu ya, strukturnya gitu ya. Kalau kita lihat di layar kita gitu ya, ada Allah. Allah itu zat yang al-a'la, yang paling tinggi, yang maha kuasa. Ini Allah. Kalau kita lihat sekarang. Lalu Allah berikan wahyu dan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nabi kita, nabi terakhir. Lalu apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Dinul Islam. Agama Islam. Al-Qur'an dan agama Islam ini yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang beragama Islam maka kita disebut dengan muslim. Gitu, kalau yang akhwatnya muslimah, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ini agar orang beriman. Nah, agar orang beriman. Maka untuk menumbuhkan keimanan, maka banyak kajiannya, ada akidah, gitu ya. Ada tauhid ketuhanan, gitu ya. Ada fikih akbar, gitu ya. Ada usuluddin, bahkan di universitas-universitas yang besar kayak UIN gitu ya, dia ada fakultas namanya usuluddin, gitu ya. Membahas pokok-pokok agama, dasar-dasar agama, gitu ya. Ini agar kenapa? Agar imannya kuat. Agar imannya kuat. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur parameter keimanan ini? Allah berikan kepada Nabi Muhammad agama Islam, Al-Qur'an, lalu tugas Nabi Muhammad itu mengimani Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, agar manusia mengimani Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengaku beriman, saya mukmin. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana cara mengukur kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa jawab? Oke. Kok diam semua gitu ya? Nah, saya akan kasih tahu teman-teman sekalian. Jadi cara mengukur kita beriman atau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Jadi cara kita mengukur saya beriman kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu pertanyaannya bagaimana mengukur antum beriman, kamu beriman? Bagaimana? Caranya mengukurnya ada ibadahnya. Di ibadahnya. Allah turunkan aqimus shalah kata Allah. Dirikan salat. Maka kita salat enggak? Nah, itu pertanyaannya. Maka di ibadahnya. Kalau Allah turunkan perintah aqimus shalah wa ituz zakah, misalkan salat dan zakat, tapi kita enggak ngelakuin, maka berarti kita tuh masih dipertanyakan parameter keimanan kita. Jangan-jangan kita nggak beriman kepada Allah. Nah, mengapa ada ibadah? Gitu kan pertanyaan seperti itu. Nah, karena ibadah adalah misi kehidupan yang tadi Arya jelasin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ibadah adalah tujuan ataupun misi kehidupan Allah menciptakan manusia. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, yang terakhir adalah
ibadah adalah pembuktian keimanan. Bagaimana cara mengukur parameternya? Ialah yang dengan beribadah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada fenomena yang ada di masyarakat kita sekarang, gitu ya. Terutama Indonesia. Nanti saya bikin kelompok ya. Silakan teman-teman diskusi. Tapi saya ingin kasih pengantar. Terutama di Indonesia, mayoritas Islam, tapi mungkin kita melihat tetangga kita, saudara kita mungkin banyak sekali malas dalam beribadah. Tapi ada sebagian orang yang semangat dalam beribadah. Kondisi seperti itu mungkin sering kita lihat dengan saudara kita, teman kita, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa ada orang yang malas beribadah dan semangat beribadah? Nah, saya minta teman-teman diskusikan gitu ya, diskusikan permasalahan ini di masyarakat. Mungkin banyak kita temui kenapa ada orang malas dan semangat beribadah. Mungkin saya bagi kelompok gitu ya, bikin kelompok Ikhwan satu kelompok, yang Akhwat mungkin bikin 2 kelompok. Oke, waktunya udah habis ya. Oke, waktunya udah habis. Jadi saya minta perwakilan bisa berdiri di tempatnya saja. Di kondisi masyarakat tuh banyak ya. Dia Islam gitu ya, bahkan KTP-nya juga Islam gitu ya. Tapi kadang kita agak miris ngelihatnya, nggak pernah sholat gitu ya. Terus ada yang semangat bener sholat gitu ya. Nah, fenomena-fenomena seperti itu apa sebenarnya kendalanya atau apa sebenarnya titik masalahnya? Coba saya minta kelompok Ikhwan terlebih dahulu mewakili 1 orang gitu ya. Ya, silakan berdiri. Baik Pak, izin saya Wahyu Hidayat mewakili kelompok 1. Kami tadi berdiskusi tentang kenapa ada yang malas beribadah dan semangat dalam beribadah. Nah, hasil diskusi kami bahwa ada 3 faktor yang membuat orang itu malas dalam beribadah. Yang pertama adalah lingkungan, di mana lingkungan ini membuat kita menjadi salah satu faktor penting mengapa kita malas dalam beribadah. Jika lingkungan kita lingkungan yang ibadahnya tidak bagus, maka kita akan ikut-ikutan tidak bagus ibadahnya. Yang kedua adalah kita belum tahu tujuan daripada ibadah itu sendiri. Karena kita menganggap bahwa untuk apa ibadah itu? Untuk apa kita melakukan ibadah? Sehingga kita ya melakukan ibadah itu secukupnya saja, bahkan hampir tidak pernah melakukannya dalam 1 minggu. Baik, dan faktor yang ketiga adalah aktivitas dan waktu. Menurut kami bahwa mengapa orang itu malas beribadah? Karena kelalaian terhadap aktivitasnya, kesibukannya, sehingga tidak ada waktu untuk menunaikan ibadah. Lalu kami juga berdiskusi bahwa apa yang membuat orang semangat dalam beribadah? Hasil kami adalah karena telah tahu bahwa tujuan beribadah itu, kita telah paham dengan arti ibadah, kita telah paham dengan tujuan ibadah, sehingga kita terus melakukan ibadah karena kita untuk mendapatkan manfaat dari ibadah itu. Mungkin itu dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Baiklah, izin Bapak saya menjawab pertanyaan, yaitu kenapa ada yang malas dan semangat beribadah. Seseorang bisa malas atau semangat beribadah karena dipengaruhi oleh tingkat keimanan, pemahaman agama, lingkungan, kondisi hati, dan kebiasaan lainnya yang dia miliki. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat keimanan dan membiasakan diri melakukan ibadah agar menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, Bapak. Oke, good, keren. Ada 2 penyampaian dari argumen dari teman-teman sekalian. Saya rasa jawaban kita sama gitu ya. Jawaban kita sama. Tadi saya akan tampilkan. Maka tingkat kepahaman lah yang akan mempengaruhi malas dan semangat beribadah. Teman-teman kelompok 1 juga bilang tadi kepahaman terkait dengan ibadah itu, Pak. Tadi kelompok yang Ahmad juga bilang, ya tingkat iman dan kepahaman itulah yang menyebabkan orang ada yang malas sama yang beribadah. Tingkat kepahaman. Al-fahmu, tingkat kepahaman itulah. Makanya dalam Al-Quran itu kan
ayat-ayat yang pertama turun itu kan tentang apa? Tentang pendidikan semua, tentang Iqra gitu ya. Bahkan ada Quran surah Al-Qalam. Itu bukan tanpa sebab Allah berikan. Biar apa? Biar orang tuh paham terlebih dahulu, gitu ya, paham. Nah, maka tingkat kepahamanlah yang akan mempengaruhi malas dan semangat beribadah. Tingkat kepahaman. Saya ambil contoh puasa. Itu wajib di bulan Ramadan 30 hari, tapi ada orang yang nggak puasa. Nah, orang yang puasa ini husnuzan saya karena dia paham. Dalam hadis Rasulullah itu kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa, maka Allah akan ampunkan dosanya. Orang yang paham itu, maka dia puasa. Itu kan. Terus ada lagi, ngapa orang sholat gitu ya? Nah, sholat itu imaduddin, dia bilangnya, sholat itu tiang agama. Siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka dia akan merubuhkan agama. Nah, buah dari kepahaman itulah orang bisa puasa. Buah dari kepahaman itulah orang bisa sholat. Orang mau sholat, buah dari kepahaman. Nah itu teman-teman sekalian. Oleh karena itu, kita pahami ibadah. Apa tuh tujuan daripada ibadah? Ibadah itu adalah, tujuannya adalah misi kehidupan dan pembuktian iman. Itu ibadah. Jadi kita melakukan ibadah itu adalah, oh aku nih beriman gak sih? Kalau kita beriman maka kita ibadah. Itu gitu ya. Terus yang kedua, Allah menciptakan kita itu bukan hanya hidup lalu mati, enggak. Tapi Allah punya visi, punya misi, apa? Beribadah. Nah kita harus pahami ini dulu. Jadi jangan sampai kita nih hidup ngalur aja lalu meninggal. Enggak seperti itu. Kenapa ada fikih ibadah? Agar kita paham dengan toharo misalkan seperti itu. Agar kita paham dengan sholat. Ada fikihnya. Nah, buah dari kepahaman itulah yang akan meningkatkan semangat ibadah kita. Makanya kita belajar fikih ibadah. Jadi ya, makanya kita belajar fikih ibadah. Oleh karena itu nanti kita akan bahas tentang mata kuliah fikih. Nah, fikih ibadah. Nah, ini mungkin apa daftar materi kita yang akan kita diskusikan. Insya Allah ada ibadah dan pengertian kedudukan dan dalam Islam. Terus ada konsep fikih, ada tentang toharo, tentang sholat. Nah ini akan kita bahas di satu semester ini di mata kuliah fikih ibadah. Nah terkait dengan kelompoknya nanti saya akan bagikan di grup WA kita. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin itu ya pertemuan singkat saya. Ini sekadar pengantar saja gitu ya. Nanti kita akan lebih bahas lebih banyak di diskusi dan penyampaian tambahan dari saya di akhir diskusi teman-teman sekalian. Pekan depan kita udah mulai makalah yang pertama. Itu saja mungkin. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.